Halo teman-teman. Udah kenalkan, nama saya Yoga. Saya ingin berbagi sebuah cerita ya, sekedar cerita kehidupan saya yang terlalu plot twist. Plot twist kehidupan. Jadi di tahun 2019 2021 saya tuh punya pekerjaan, tapi saya tuh punya keinginan di dalam pekerjaan itu tuh punya keinginan pingin banget kerja itu di berbagai macam daerah gitu, dari mungkin dinas di luar kota dan mempunyai karya lah. Salah satu caranya adalah, atau juga bisa pengen kerja tapi di luar yang saya tekuni sebelumnya, yaitu di bidang podcast. Itu pada akhirnya pada tahun 2019 hingga tahun 2021 saya itu pengen banget masuk ke sebuah sekolah yang didirikan oleh seorang vokalis band. Pasti teman-teman di sini udah tahu kan. Lalu tercetus saya keinginan itu karena saya tuh lihat gitu vlognya dia, dari bikin sekolah dari nol hingga besar, hingga banyak murid, hingga berpindah sekolah, hingga punya bangunan sendiri dengan berapapun biayanya. Kepingin saya itu punya ilmu itu, punya bekerja di situ. Sayangnya adalah saya tidak diterima, dan saya juga sudah terlanjur untuk memutuskan resign dari pekerjaan pada tahun 2021. Mencoba untuk sekolah di situ, sayangnya tidak diterima. Lalu karena saya punya semangat untuk bekerja dinas di luar kota atau bekerja di luar kota nyaman saya sempat mengikuti interview di Cimahi, di salah satu produk minuman susu yang cukup besar, yang mungkin teman-teman di sini sudah tahu kemasannya, sudah sering minumnya, lebih tepatnya Ultra Jaya. Sayangnya tidak diterima lagi. Lalu tidak lama dari itu saya juga dipanggil di interview di salah satu perusahaan yang memproduksi sebuah air minum larutan penyegar yang ada badaknya. Nah, perusahaan itu juga tidak menerima saya. Geliat itu masih timbul, ingin banget bekerja di luar kota ternyaman saya, karena saya berpikir bahwa terlalu nyaman itu nggak baik, harus improve, harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak nyaman, harus berkembang, harus, pokoknya kita tuh harus belajar apapun itulah. Lalu pada tahun 2024 saya berkesempatan bekerja yang saya inginkan. Hanya saja tidak seperti perusahaan-perusahaan sebelumnya yang saya coba. Di pekerjaan ini tidak ada tanggal merah sama sekali. Jadi pekerjaannya adalah proyek sebagai mekanik di salah satu pembangkit listrik. Tujuan saya sudah tercapai, yaitu bekerja di dinas luar kota, yang kebetulan dinas saya itu berada di sekitaran Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan juga ke Sulawesi Selatan pada itu. Jadi pada awal bulan di tahun 2024 saya berkesempatan untuk bekerja sebagai mekanik boiler di Sulawesi Selatan. Lalu melanjutkan masih dalam proyek yang sama. Melanjutkan itu saya pada bulan Februari hingga Maret hingga April bahkan itu saya bekerja sebagai mekanik, masih mekanik boiler di pembangkit listrik di Jawa Timur, di Pacitan, Jawa Timur. Lalu berikutnya 1 bulan saya menjadi mekanik, masih menjadi mekanik boiler
di perusahaan di mekanik boiler di pembangkit listrik tenaga uap di Jawa Tengah, Rembang. Di proses tersebut saya juga mengikuti berbagai macam pendaftaran rekrutmen di perusahaan-perusahaan tertentu. Pada akhirnya pada bulan September atau Oktober atau November, nggak tahu bulan apa, kemungkinan adalah akhir November, saya diterima di sebuah perusahaan. Dan tidak hanya itu juga, saya juga diterima interview bekerja di 2 perusahaan berbeda. Salah satunya sudah pasti tidak diterima, salah satunya juga mereka mengkonfirmasi saya cukup mepet, jadi terburu-buru. Dan salah satunya adalah yang diterima bekerja adalah saat ini saya berada di salah satu kota di hampir ujung Jawa Tengah, yaitu Pekalongan. Jadi ini adalah day one kehidupan di Pekalongan. Saya bersyukur karena cukup lamanya saya tidak bekerja, dan di situ saya hanya diam saja ya. Maksudnya saya juga mencoba untuk bekerja sebagai pengemudi online, lalu juga mencoba untuk berbagai macam usaha seperti usaha jajanan basah, jajanan kering, namun pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Rasa bersyukur saya itu, wah, istimewa perusahaan ini, karena yang memproduksi sebuah sepatu terkemuka di dunia bahkan. Apakah saya boleh berkeluh kesah? Pasti boleh dong. Di luar saya bersyukur bisa diterima lagi bekerja di Pekalongan. Keluh kesah pertama datang dari pada saat saya berangkat menuju sini. Nanti akan ada klipnya. Saya naik kereta dari Malang menuju Pekalongan dengan estimasi perjalanan 10 jam. Sudah saya hitung tuh, saya harus kemana setelah sampai Pekalongan, saya harus mengeluarkan uang berapa sampai Pekalongan, saya harus melakukan apa saja sampai Pekalongan, sudah saya hitung, bahkan rinci sekali. Namun saya berkeluh kesah pertama adalah kereta api yang saya gunakan adalah Malang, Blitar, Malang, Jakarta. Mungkin teman-teman yang sudah tahu singkatan tersebut tidak asing dengan nama tersebut. Di situ kereta api saya mengalami berkali-kali berhenti. Kalau misalkan persimpangan dengan kereta api lain, saya masih wajar, masih saya toleransi. Karena kenapa saya toleransi terhadap itu? Karena nanti pada akhirnya saat tiba di tujuan akhir, yaitu Pekalongan, kurang lebih tidak akan meleset dengan waktu tiba. Paling tidak 5-10 menit lah, masih aman. Sayangnya adalah pertama, kereta yang saya naiki harus berhenti berkali-kali. Kalau persimpangan oke, saya masih oke. Tapi ada mungkin ada 2-3 kali kereta yang saya naiki itu berhenti. Tidak jelas kenapa. Nah, di dalam kereta tersebut ada penumpang yang naiknya hampir sama dengan saya di Malang. Kami berdua ngobrol sepanjang jalan, lalu kami istirahat. Yang mungkin kalian tidak tahu adalah kereta tersebut masih menggunakan kursi yang generasi pertama yang 90 derajat. Di situ kami ngobrol bersama dan lain-lain. Pada satu titik kereta ini diam, karena kami berdua itu masih mengenal bagian-bagian dari mobil. Tadi kan perbincangan dari berbagai macam topik,
pada akhirnya kita berbicara tentang mobil kan. Nah, pada saat kereta ini diam, kami berdua itu saling ngeh gitu, ngeh ada bau sesuatu yang kami berdua itu asing, yaitu bau kampas kopling. Kok tiba-tiba ada bau kampas kopling? Dan aku tanya dengan temanku tersebut yang baru kenalan itu, emang bau kampas kopling ya? Iya. Kami berdua jadi parno gitu, jadi sedikit ketakutan lah, takutnya ada apa-apa gitu. Ternyata saya sangat bersyukur lagi kereta api yang saya naiki tidak terjadi apa-apa, cuman keterlambatan yang cukup lama lah. Sesampainya di Pekalongan, karena saya sudah booking hotel selama 3 hari, namun kemungkinan 1 harinya saya tidak pakai. Sesampai di Pekalongan, karena dari stasiun ke hotel bisa ditempuh dengan jalan kaki, maka saya jalan kaki. Saya disambut dengan gerimis, hujan tidak berhenti hingga tengah malam. Sekarang saya ngambil video ini tengah malam. Saya datang jam 18.00, persis jam 18.00. Saya di situ saya makan dan lain-lain, saya check in hotel dan lain-lain. Lalu niat hati adalah saya menyewa sepeda motor untuk keperluan 2 hari. Niat hati kan, karena saya pikir masih jam yang saya gunakan masih cukup untuk survei jalan. Ternyata tidak cukup. Saya harus terburu-buru untuk ke tempat rental sepeda motornya. Untungnya yang punya welcome. Di sini saya mau berkeluh kesah lagi sama rental motornya. Di situ pemilik rental saya disambut tidak dengan ramah. Mungkin ramah ya, ada yang ramah, cuman ada gimana ya, mungkin ada beberapa bagian yang masih belum terima gitu. Dia menawarkan jasanya itu, tapi saya tetap terima untuk keadaan itu ya, karena harus terpaksa mengambil. Maka saya urungkan untuk 2 hari, cukup 1 hari saja karena keterbatasan biaya juga. Lalu saya pertama menaruh barang. Setelah sampai hotel menaruh barang, lalu menuju tempat rental nyewa untuk 1 hari 1 malam. Lalu saya mengunjungi teman saya yang posisi rumahnya itu tidak terlalu jauh dengan perusahaan yang saya diterima tersebut. Sayangnya adalah keluh kesah ketiga ini adalah saya bersyukur sudah diterima di perusahaan ini. Sangat bersyukur, saya sangat terima kasih terhadap perusahaan ini. Mungkin warga Pekalongan di sini sudah tahu perusahaan apa. Niat hati adalah saya pada jam 7 malam, jam 8 malam dengan perjalanan dari stasiun hingga ke rumah teman saya, survei jalan masuk beserta kos-kosan kalau ada. Sayangnya adalah malam, hujan, gerimis dan lain-lain. Akses jalan menuju perusahaan tersebut itu
disebut tidak jelas tapi masih bisa masuk, tapi rusak. Saya toleransi tersebut karena perusahaan tersebut baru bangun, baru didirikan, jadi wajar berantakan. Tapi maksud tadi begini, saya harus jalan kaki menuju tempat perusahaan ini. Namun di sekitar situ saya ragu ada kos-kosan. Tapi tapi hari ini untuk besok ya, pengen banget gitu, pengen banget. Tapi tanggal 3 nanti saya akan tanya terhadap pihak perusahaan apakah ada mes yang layak untuk saya, yang bisa saya tempati. Walaupun ada ya, atau saya bisa ngekos yang minimal dekat lah, yang bisa saya jalan. Jadi ini adalah hari keluh kesah hari pertama saya di Pekalongan. Video ini diambil pada tanggal 1 Februari. Jadi nanti pada 100 hari ke depan saya akan rutin untuk upload. Saya kepingin konsisten sekali bikin ini. Saya masih bingung nama video ini apa. Mungkin akan menjadi kehidupan, wah nggak enak ya, kehidupan di Pekalongan. Bagaimana ya? Cerita Pekalongan selama 100 hari ke depan. Jadi terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like cerita di Pekalongan hari pertama. Terima kasih banyak.